Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya A. Iskandar, Api Oscar dalam acara podcast. Kebetulan hari ini kita berada di areal kantor Barometer Bogor. Salam Bogor Barat. Alhamdulillah siang hari ini menjelang sore kami kedatangan Kang Eka, yaitu Kepala Cabang Aksi Cepat Tanggap ACT. Mungkin ada masyarakat ada yang tahu persis ataupun memang kadang nggak tahu juga ya. Nah, dalam hal ini kami ngobrol santai bersama Kang Eka, kita bahas apa itu ACT itu. Oke, Kang Eka, selamat sore Kang Eka. Sore, lebih gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, syukur Kang. Ini sebetulnya yang lebih enaknya ini Kang Eka ini orang Sunda apa orang mana nih? Saya orang Sunda asli. Orang Sunda. Orang Bogor asli. Orang Bogor asli. Asgor. Oke. Artinya kita dengan ini Akang aja ya. Iya boleh, apa enggak? Nah, gini Kang. Ya. Ini sebetulnya ACT itu berdiri tahun berapa Kang? Ya, ACT Aksi Cepat Tanggap berdiri tahun 2005. 2005. Setelah tsunami Aceh, pimpinan kami merasa harus ada lembaga yang fokus di bencana alam. Nah, setelah 2005, 2012 kami bertransformasi menjadi lembaga kemanusiaan yang global dengan aksi-aksi yang mengglobal ke beberapa negara. Oke. Nah, ACT ini sebetulnya dalam artian kebetulan nih dibahas dulu sebelum ke ranah itu. Ini baru ada pembukaan cabang. Betul. Baru ada pembukaan cabang, maksudnya apa memang di Bogor apa khusus Bogor Barat Kang? Ya. Jadi saya adalah kepala cabang ACT cabang Bogor Barat yang memang dikhususkan dan diberikan tanggung jawab oleh kantor pusat untuk mengelola 16 kecamatan. 16. Sebenarnya 14 kecamatan di Bogor Barat. Yang ada dua itu ada Ciamis dan Taman Sari. Nah, itu sebagai bonus saja. Dan di Bogor ini kami ada 3 kantor. Ada Bogor Barat, Bogor Kota, sama Bogor Timur untuk Cilengsi dan daerah sekitar di sana. Bogor Barat, Ya. Bogor Timur, Bogor Kota. Bogor Kota, Oke. seperti itu. Sebetulnya ini arahnya ACT ini kemana nih Kang? Arahnya kemana ya? Arahnya kemana nih? Dalam artian kan mungkin ACT sama-sama gercep mungkin lah. Ya. Artinya gerak cepat. Betul, gitu. betul. Karena ada istilah nggak cepat nggak dapat gitu kan. Gimana itu arahnya Kang? Ya, jadi ACT ini memang kami berfokus kepada kegiatan penanggulangan atau mitigasi bencana alam. Bencana alam. Dari fase emergency, relief sampai ke fase recovery ya. Mungkin dari bencana ya berawal dari tsunami Aceh, terus juga gempa-gempa, lalu juga bencana alam lainnya. Indonesia kan termasuk kepada Ring of Fire ya. Maka dari itu kami fokus di bencana alam. Oke. Lalu setelah beberapa tahun kami mengelola juga untuk program-program yang untuk mengentaskan kemiskinan. Artinya kan kalau nggak ada bencana ya kita tetap banyak proyek yang kita lakukan. Oke. Suatu pertanyaan mungkin ya di benak saya maupun di masyarakat juga nih Kang. ACT ini porsi atau wadah ini contoh perusahaan itu mungkin ada PT, ada CP. Apa sih sebetulnya itu? Nah, ACT itu sebetulnya kita payung hukumnya yayasan. Yayasan. Kami yayasan yang bergerak di sosial kemanusiaan murni ya. Sebetulnya selain ACT kami juga ada 3 brand lagi atau ada 3 yayasan lagi. Karena kami fungsi kami adalah menghimpun mengelola. Kalau di kami ada 3 value ya. Kami mengelola segitiga peradaban yang menurut kami ini bisa mengentaskan problematika kemanusiaan secara global, betul. Ya, ini kami mengelola permasalahan kemanusiaan, humanity, kami mengelola kedermawanan, dan kami juga mengelola kerelawanan. Nah, jadi itu dalam 3 itu ada masing-masing fungsi jobnya gitu. Betul. Jadi ACT dengan lembaga yang lain yang di bawah kami itu, nah itu mengelola 3 hal tadi. Ketika kita melek di sekitar kita, misalnya di satu ini atau di sekitar kantor BBN ini, ada permasalahan kemanusiaan. Nah, setelah itu kan kita bisa menginformasikan kepada halayak dan kita bisa melakukan bantuan awal kepada mereka. Yang dengannya kita punya portofolio, setelah itu kita kelola kedermawanan, ya. Tapi dengan ada kedermawanan atau capital yang kita berikan kemana ke lokasi bencana, ke penerima manfaat lainnya, tanpa adanya relawan-relawan, ini juga sepertinya berat nih. Maka dari itu, kami juga mengelola relawan-relawan melalui MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Oke, contoh. Ini kita bahas relawan nih Kang. Betul. Kang Eka. Ya. Relawan ini
orang lain ini masuk, berat enggak nih? Ada persyaratan tertentu enggak nih yang namanya relawan ini? Gitu. Betul, betul. Gimana? Syarat jadi relawan MRI simple. Jadi relawan ACT simple. Hanya daftar saja Pi di relawan.id. Relawan.id. Jadi tinggal buka handphone, buka browser, klik relawan.id. Nanti tinggal diisi saja data dirinya. Karena gini, kami sudah setidaknya merekrut 250 orang relawan di 14 kecamatan di Bogor Barat ini, Pi. Walaupun namanya relawan kan kita sesuaikan dengan waktu mereka, bisanya kapan. Betul. Background mereka apa ya? Misalnya dia guru atau dia wartawan misalnya media seperti BBN. Atau juga dia memang di kebencanaan atau di SAR misalnya. Atau juga di pemberdayaan. Berarti kan bebas dengan Betul. Sesuai background mereka. Oke, bebas. Makanya mungkin bagi yang memang daripada nggak kemana-mana silahkan gabung dengan ACT Ya. untuk kemanusiaan. Betul, gitu ya. betul, Kang Pi. Eka. Betul. Nah lantas porsi relawan tersebut itu kemungkinan yang namanya juga relawan. Betul. Tapi kan secara administrasi itu di Betul. ACT tersendiri itu tersusun ke pengurusan atau seperti apa? Apa hanya memang tok relawan aja atau seperti apa gitu? Ya, ada Pi. Bahkan gini, relawan ini kami punya badan pengurus harian. Dan relawan juga memiliki ID relawan resmi. Jadi banyak privilege lah, atau banyak benefit-benefit yang akan didapatkan oleh relawan tersebut. Karena dengan adanya relawan ini, mereka bisa bergerak sesuai dengan passionnya mereka. Oke. Sesuai backgroundnya mereka. Yang dengannya, mereka juga bisa membuat program. Bisa mengajukan program juga seperti itu. Artinya gini, relawan tersebut di sini itu nggak sewena-wena jadi relawan ya, tapi Ya. setidak-tidaknya dia ada ID card dan segala macam. Artinya tidak ada ajas manfaat situasi. Oh tidak ada. Tidak. Jadi tetap resmi ya. Ini Resmi. ya. Jadi MRI ini payung hukumnya ormas. Untuk apa ya, agar ada legalitas Ya. dan biar bisa bergerak secara fleksibel dan nyaman di masyarakat. Karena kami bergerak pure di kemanusiaan seperti itu. Dengan berbagai program yang ada seperti itu. Jadi nggak melulu di kebencanaan, tetapi seperti itu. Ada beberapa unsur juga lah ya, Betul. yang jelas Jadi, mungkin. Nah, tapi dasar tadi di yayasan tersebut itu tadi mungkin bagian ini koordinasi Betul, seperti betul. itu. Kami ada susuran pengurusnya juga sih, Pi. Bahkan relawan kecamatan atau MRI kecamatan juga itu ada strukturnya. Ada PIC, sekretaris bendahara, sampai ke bidang-bidang yang lain. Maka dari itu, siapapun Anda itu bisa bergerak bersama MRI seperti itu. Untuk juga bisa membantu masyarakat di sekitar kita. Oke, Kang Eka, ini selama Kang Eka jadi ketua cabang, Ya, terima kasih. ini kan kebetulan ada di wilayah Bogor Barat ya. Betul, betul. Nah, apa sih sebetulnya yang memang secara pribadi Kang Eka sendiri di ACT ini programnya dalam artian selaku ketua cabang, dalam artian Ya. kursi yang sebenarnya memang apa memang sudah ditentukan oleh pusat Ya. atau memang buka program sendiri Kang Eka selaku Ya. ketua cabang, gimana itu? Ya, betul. Saya nyambung dulu ke tadi ya. Jadi selain ada ACT, kami juga mengelola ACT itu kita mengelola dana donasi, CSR dan sedekah umum. Ada kami juga Yayasan Global Zakat mengelola zakat. Nah, kami juga statusnya sebagai Laznas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Jadi kami punya payung hukum resmi dalam mengelola dan menghimpun zakat ini. Kami juga menjadi nazir wakaf atau pengelola wakaf, dan juga kami ada program kurban seperti itu. Dari tiap yayasan ini banyak banget programnya, Pi. Ya, banyak banget programnya. Contoh, dalam program penghimpunan zakat, kami ada program bantuan untuk guru ngaji, guru honorer, lalu juga beasiswa yatim duafa. Ada juga program berbagi makanan gratis 300 sampai 1000 porsi melalui food truck. Kalau kita kenal food truck ini truk buat jualan, kalau kami punya beberapa armada, ada food truck yang itu untuk bagi-bagi makan gratis. Jadi mobil khusus. Mobil khusus. Selain ada mobil, kami juga ada bus, food bus, dan armada kemanusiaan yang lain, ada ambulan dan lain sebagainya. Nah, kami di cabang ini juga diberikan keleluasaan oleh kantor pusat. Selain ada program itu tadi, santunan berupa program pembagian beras gratis, ya. Lalu sampai ada pelayanan medis gratis secara daring, Pi. Habis tinggal telepon ke kantor pusat ACT, nanti dilayani. Butuhnya apa obat gratis. Untuk masyarakat ini, Untuk artinya bisa masyarakat, langsung. Bisa langsung, seperti bisa mengakses langsung. Untuk dokter, konsultasi dokter juga gratis. Terus kalau butuh pelayanan rawat di rumah, itu juga bisa kami layani dan gratis. Apalagi nauzubillah kalau ada yang kena COVID terus butuh tabung oksigen, kami juga bisa layani. Dan pelayanan itu masih jalan sampai saat ini.
Ketika awal pandemi setahun lalu kami juga sudah membuka namanya Humanity Care Line. Siapapun Anda, siapapun dia bisa nelfon ke ACT 24 jam untuk diberikan beras gratis. Diantar oleh relawan driver kami langsung ke rumah si penerima manfaat. Ya. Enggak, satu saya ucapan Kang Eka ini untuk kesehatan nih. Betul, betul. Artinya contoh umpamanya nih di wilayah, taruhlah di wilayah Cigudag, Ya, Pi. memang dia nggak bisa jalan atau ikut berobat Ya. puskesmas atau RSUD, Ya. itu ACT itu bisa memberikan pelayanan di rumah itu semua. Insya Allah bisa, Pi. Karena kami juga tadi di MRI ini relawan ACT kami punya klaster medis yang kami juga sudah beberapa kali memberikan pelayanan kesehatan gratis. Api, relawan medis kami, dokter bidan, itu juga jalan ke Ciparengpeng. Ya, itu satu kampung yang mungkin kalau naik motor pun harus pakai gerigi-gerigi ya, dan agak sulit. Bahkan kami juga punya campaign bikin klinik di sana. Cuman ya ini masih proses. Dan mohon doanya, Pi, kami juga akan adakan pelayanan yang tadi, medis gratis itu di cabang kami sendiri. Bukan kantor pusat, tapi cabang kami sendiri. Artinya di wilayah Bogor Barat ya? Yes. Mudah-mudahan sukses Kang Eka. Amin. Karena ini benar-benar bisa dirasakan. Karena tetangga saya juga pernah merasakan program ini dan dilayani langsung. Nanti silakan teman-teman BBN juga menginformasikan ini kepada masyarakat. Insya Allah bisa diakses. Ya artinya itu mah betul-betul memang ACT ini bisa memang membantu hal-hal yang dari beberapa segi kesehatan, pendidikan. Yes. Kemanusiaan kan umum ya, Pak ya. Ya. Tapi ya itu beberapa yang kami sanggupi saat ini. Karena juga kami bersinergi terus dengan pemerintah dan lain sebagainya untuk juga ya kita kan civil society, Pak ya. Dari sipil kita menggerakkan kedermawanan sipil untuk juga mengembalikan kedermawanan tersebut menjadi program yang melayani mereka. Oke Kang, supaya lebih tahu masyarakat, Ya. kantor cabangnya posisinya di mana Kang? Nah, kantornya, kalau di Bogor Barat ini, teman-teman atau sahabat dermawan silakan visit atau bisa main ke kantor kami ya, Pi ya. Itu di Jalan Raya Cibanteng nomor 155. Cibanteng ya? Cibanteng Ciampea ya. Jadi kalau dari sini sih setelah pom bensin Cibanteng sebelah kanan. Oh iya. Ada ruko-ruko, nah kami di situ. Jadi bisa silakan. Oke, dengan segudang program, segudang boleh dibilang melayani masyarakat lah khususnya Iya, ya, ACT ini. Boleh nggak satu pertanyaan saya bisa dibongkar nggak? Boleh. Masalah pendanaan ini Iya, Pi. dari mana ini? Dananya dari mana ya? Iya. Dananya pertama dari kami kan lembaga kemanusiaan yang insya Allah sudah profesional sejak 2005. Kami sudah memiliki ribuan donatur, baik yang publik maupun yang lembaga. Lembaga itu dari mana? Misalnya ya dari yayasan juga, CSR perusahaan, dari komunitas-komunitas, dari komunitas hobi, komunitas religi, komunitas apapun itu. Saya juga pernah menghandle beberapa komunitas hobi kayak komunitas mobil dan sebagainya yang mereka juga berdonasi. Betul. Dan karena kami di kemanusiaan, kami tidak melihat background ya suku, ras, bangsa, agama tidak kami lihat. Karena untuk kemanusiaan kita pure di kemanusiaan. Nggak ada hal-hal yang lain lah. Nggak ada hal Fokus yang lain. kemanusiaan. Fokus kemanusiaan. Seperti itu. Nah, selain dari beberapa itu, dana-dana itu tadi, dana zakat, dana wakaf, kami juga kelola, Pi. Kami punya sumur, jadi program wakaf itu, Pi, kita punya program sumur wakaf. Kalau misalnya ada warga yang kesulitan air bersih atau punten nggak punya MCK di dalam rumahnya, kita bisa buatkan sumur wakaf, baik yang bentuknya komunal atau kobak ya kalau bahasa Sundanya, atau yang buat per kakak untuk satu rumah. Bisa juga itu sumur itu untuk pertanian dan sumur pipanisasi. Ada lagi, Pi, kita juga punya program wakaf modal usaha mikro. Saudara-saudara kita ya, pengusaha-pengusaha yang berpenghasilan harian seperti tukang mie ayam dan sebagainya, itu kami modali mereka dengan modal usaha, uang cash berbasis wakaf. Sistemnya Ini menarik kan? itu seperti apa itu Kak? Nah, sistemnya jadi wakaf ini kan tidak boleh hilang, tidak boleh habis nilainya. Tapi kita akadkan ke donatur bahwa ini akan dijadikan modal usaha untuk usaha kecil yang terdampak pandemi. Ya. Nanti kita buat skema menjadi peminjaman. Sebetulnya ini bukan pinjaman, Pi. Karena kalaupun si pengusaha kecil ini nggak sanggup mengembalikan, kita akan panjangkan terus temponya. Karena kami ada relawan yang betul-betul nolongin beliau yang bersangkutan. Bahkan kami ada campaign atau kami sedang menggalang dana untuk Abah Hasan. Abah Hasan ini dia orang lebih sadeng.
Beliau itu seorang kakek yang udah tua renta lah, punya anak. Tapi dia usahanya dia jualan coklat buat anak-anak kecil. Tapi yang luar biasa, Abah Hasan ini dia ada keterbatasan. Dia jalan itu nggak bisa pakai kaki. Dia pakai pinggul jalannya, ngesot. Dan dia juga rada ada kurang mendengar. Nah, kami sedang menggalang dana di crowdfunding kami di Indonesia Dermawan, sudah terkumpul dan sedang terus. Kami insya Allah ya, mohon doanya sahabat Dermawan dan Apih juga dan teman-teman BBN, kami ingin berikan satu modal usaha buat Abah Hasan, atau juga bahkan untuk alat kesehatan beliau kayak gitu. Nah, jadi sampai ke pribadi itu pun kami bisa, dan kami punya gerakan namanya borong dagangannya gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya ada sosok-sosok tukang jualan apa yang sampai sore dia masih banyak dagangannya, kita borongin. Berarti kalau memang sudah mendengar seperti ini, ACT ini tidak hanya satu pintu, ternyata beberapa pintu. Betul. Sedekah, donasi CSR, zakat, wakaf, kurban. Dana-dana itu, Pi. Yang sebetulnya ini kami kembalikan lagi. Kurban kemarin alhamdulillah, Pi, kami membagikan 60 kambing dan 12 sapi. Dan karena ini tahun pertama kami di Bogor Barat, ya ini mah buat nyirian gitu ya, Pi. Oh, iya. Saya hello. Kemungkinan kan belum pada tahu. Betul, Pi, betul, gitu kan. Pi, betul. Porsi di Bogor Barat ini ACT Ya. belum muncul lah. Betul, Tapi betul. mudah-mudahan dengan adanya Kang Eka sendiri lah, masyarakat tadi apa yang memang dalam artian dari kesehatannya, dari apanya, mudah-mudahan kan bisa ada informasi. Betul, setelah Pi, ke betul, ACT, Pi. ACT nanti seperti apa penggalangan dananya, dan mudah-mudahan orang Bogor Barat sendiri peduli juga. Amin, Pi, Artinya dia ngasih donatur dan ngasih kepercayaan terhadap ACT sendiri. Amin, betul. Seperti itu mungkin ya Kang betul, Eka ya. Betul. Oke, ini Kang Eka, tadi saya agak ini juga nih. Udah jelas tadi masalah yang apalagi tadi bahasan itu tadi ya. Porsi yang memang mohon maaf gitu, Ya. orang kayak masih berjuang hidup. Betul. Gitu ya. Iya. Artinya kemampuan hidup sangat benar-benar dibuktikan oleh beliau. Ya, betul. Terus kedua, itu tahu dari mana? Nah, ACT sendiri bahwa ada sosok beliau, betul. Ada seorang bahasan ini lantas memberikan permodalan, itu dari siapa itu, Kang? Apa memang dari relawan tersebut atau gimana? Dari relawan lokal. Dari relawan lokal. Artinya ACP di sini sudah membentuk semua Sudah. relawan tadi. Setidaknya ada di 14 kecamatan, Pi. Walaupun itu tadi kurang lebih ada 250 tersebar di 14 kecamatan. Walaupun namanya relawan, harus kita bekali, terus kita ajarin, terus kita tandemin ya, bagaimana mengcapture konten-konten lokal yang betul-betul. Makanya kenapa setiap kecamatan harus ada, bahkan minimal di satu desa harus ada 30 orang sebetulnya, Pi. Sebetulnya harus ada 30 per desa. Per desa. Kebayangkan ada berapa relawannya seharusnya. Kenapa harus ada banyak relawan lokal? Biar siapapun di lokasi itu, di desa, di kecamatan itu yang perlu dibantu, relawan kami bisa menginformasikan. Setuju. Karena tadi Apih aja bilang, Betul. teman-teman ini areanya luar biasa. Betul. Artinya Untuk kan lebih memudahkan. ya. Betul. Memudahkan koordinasi dan informasinya. Betul. Gitu, bahwa memang kalau memang ini berjalan, Kang, saya kebayang juga lah ya. Saya ikut mendoakan mudah-mudahan ACT ini menangani hal-hal kemanusiaan ini ya. Ibaratnya boleh dibilang pada sehat. Amin. Artinya ada yang memang peduli juga orang-orang yang kaya, Amin, gitu kan. amin. Artinya berarti kalau berdirinya sudah lama ini donatur itu sendiri udah sangat percaya berarti, Dang. Insya Allah, Ya, Insya Allah. artinya karena dengan program ACT sendiri ini tadi bukan satu pintu saja sebetulnya, Betul, kan betul, gitu ya. betul. Banyak Bahkan pintu. sekarang udah menyebar ke yang memang perbatasan lah, perbatasan Jawa Barat, ya, perbatasan Ya. Banten ibaratnya. Betul, Pi. Bogor Makanya Barat, gitu. kami juga sangat ingin ya bermitra dengan BBN dan seluruh Siap. stakeholder ya yang ada di Bogor Barat. Siap. Kami juga terima kasih banyak dan mendoakan BBN kan sukses maju jaya terus, Pi. Oke. Karena siap. dengan ini kan jadi wasilah juga, jadi ada informasi, Betul. kami juga bisa diinformasikan kehadiran kami di masyarakat, karya-karya kami, dan ini bukan semata-mata karya saya, bukan karya ACT, tapi karya-karya para relawan lokal asli orang sini, Pi. Asli Artinya putra memang putri Bogor sama-sama. Barat. Amin. Mudah-mudahan memang tadi
daripada memang tidak ada kegiatan, kenapa tidak sih gabung dengan ACT Ya. yang memang segudang kegiatan dan Ya. memang manfaatnya juga banyak. Masya Allah. Sebetulnya. Baik para pemuda, baik yang sudah lebih berpengalaman, yang sudah berpengalaman bisa memberikan ide-ide konsep-konsepan Betul. bagaimana di satu daerah di Bogor Barat ini bisa maju. Yang anak-anak muda bisa menjadi motor semangat di teknis. Kebayang, Pi. Ini kalau Apih juga berkenan jadi relawan, wah, super relawan ini. Super volunteer. Terus gini nih Kang, Iya, iya, iya. dalam artian porsi tadi relawan, Iya, Pak. yang jelas berarti sudah kebaca skup dari Iya. beberapa, bahkan kalau saya bilang tadi, Kang Eka bilang Iya. satu desa diusahakan kemungkinan 30, udah kebayang sama Betul. saya. Artinya memang tadi. Terus satu lagi nih Kang, Iya, Pi. sebetulnya kalau kita berbicara pribadi nih Kang, Iya, Pi. selaku Kang Eka, ini ngomong-ngomong udah kawin belum? Alhamdulillah udah. 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 Nah, berarti kan sudah berkeluarga Kang. Sudah, Pi. Ada nggak Kang porsi di dalam pekerjaan Hmm. selaku Akang sendiri, Iya. sisi lain dengan keluarga? Iya. Ada nggak itu? Artinya kan gini, udah jelas lah. Yang namanya di gimana-gimana kan namanya pekerja sosial lah. Betul, boleh Pi. dibilang. Betul, betul. Di sisi lain kita memang betul-betul keluarga. Betul, Pi. Ada nggak gambaran-gambaran yang memang seperti apa gitu Iya. terhadap keluarga? Sebab dua-duanya penting Kang. Betul, Pi. Ya, Iya. satu keluarga penting. Ini pertanyaan. Masyarakat yang memang membutuhkan penting Nah. Kang. Nah ini ada nggak pernah gejolak nggak dalam hati? Ini Ya kalau memang pertanyaan. boleh dibuka, kalaupun memang nggak jadi masalah. Enggak, saya buka. Ini Oke. pertanyaan yang sangat penting. Jadi, Pi, sedekah dan zakat kalau dikelola dengan profesional itu dahsyat. ACT sekarang cabangnya ada 100. Setiap kota dan kabupaten ada. Setiap kota dan kabupaten. Kami kantor pusat di TB Simatupang di Menara 165 di Jakarta Selatan. Justru ACT ini adalah pertama menjadi pertolongan juga buat saya. Kenapa? Dengan ACT ini saya semakin terbuka bahwa oh iya, gua harus lebih bersyukur gitu Pi ngelihat. Iya. Oh ternyata masih banyak yang Tuh. buat kita Pi. Misalnya ini ya. Ini bayangkanlah beras 3 kilo. Saya berikan ke Api. Saya berikan, terima dulu misalnya. Punten. Buat kita beras itu mungkin apa sih? Karena di rumah kita banyak. Betul. Tapi ternyata buat tukang beca, buat mereka yang berpenghasilan harian, itu tuh mereka nggak laku tapi bawa beras ke rumah itu sesuatu Pi. Kaitan dengan keluarga saya dan keluarga para relawan juga Pi. Jadi sebelum kita menolong orang ketika ada bencana alam, kita harus selamat dulu. Sebelum kita memberikan makan ke orang lain, relawan harus kenyang dulu Pi. Kami sangat insya Allah akan terus memperhatikan relawan-relawan kami. Program apapun Kuncinya itu. akan diberikan benefitnya ke relawan dulu Pi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada bencana alam Pi, kami nggak libur Pi. Nggak libur. Kalau bulan puasa, kurban kami libur. Artinya jalan terus programnya. Jalan terus. Manusiawi tetap ada jadwal piket dan sebagainya. Tetapi bahwa keluarga ini kami bawa ke dalam aktivitas kami juga. Itu sah-sah saja itu Sah-sah dibawa saja. Karena lembaga ini mengajarkan kehidupan kepada kami. Saya waktu mengaktifasi MRI atau relawan Kecamatan Lewiliang, saya ngumpul di mana? Di PLTA Karacak. Saya bawa anak istri saya. Saya ada 4 alhamdulillah. Saya bawa rariwah gitu saya bawa. Untuk mengajarkan ke mereka juga bahwa ini loh Manfaatnya itu. salah satunya. Keluarga pun harus tahu. Harus tahu. Apa sih misalnya kenapa ayah saya ini berangkat pagi pulang malam, bahkan sampai nggak pulang misalnya. Saya baru 4 tahun di ACTP. Pengalaman kemanusiaan saya mungkin belum banyak. Saya baru turun ke Palu dan Lombok waktu ada bencana gempa yang dahsyat dan tsunami dan likuifaksi di Palu. Dan itu pun keluarga harus dipahamkan. Mental kita kebayang nggak? Betul. Iya. Kebayang nggak relawan? Mereka nggak dibayar, tinggalin sanak famili mereka 3 bulan minimal atau sebulan minimal. Tapi di ACT ini, MRI ini, kami upayakan dan benefit program itu untuk relawan dulu. Setelah mereka merasakan benefit programnya ACT, mereka juga akan memiliki spirit yang sama untuk membantu yang lain. Baru memikirkan mereka. Siap. Jadi setidaknya mereka memberikan beras, tapi mereka sudah cukup. Ya. Gitu. Jadi beginilah pola kerja di ACT. Kaitan dengan keluarga, kami bawa keluarga ke pekerjaan. Karena pekerjaan kami adalah kehidupan sebetulnya. Ya. Makanya saya juga
sebagai kepala cabang saya nggak ongkang-ongkang kaki di kantor ber-AC, nggak, Pi. Hanya nama aja mungkin ya, tapi secara turun ke lapangan sama. Saya kemarin baru pulang dari Desa Karyasari, loh, William. Saya juga ke Jasinga, saya ke Parung Panjang. Yang belum saya ke Tenjo belum, tapi saya akan ke sana. Saya akan, mumpung saya diberikan amanah ini, Ya. saya akan visit ke 16 kecamatan. Menjadi sebuah kehormatan bagi saya pribadi, bagi relawan kami juga, siapapun dia, untuk berkontribusi, memberikan bantuan langsung, walaupun itu bukan hartanya dia. Coba kalau kita nyumbang 1 juta, 2 juta, kan kita nggak bisa, Pi. Betul. Tapi dengan nganterin air minum ini aja. Kami ada satu contoh, ada satu kobong. Namanya Kobong Pesantren Qaryah Thoyibah ya. Itu daerah Rumpin. Jadi gini, Pi, ceritanya. Mereka itu ternyata pas kami datang, kami nggak tahu, kami nggak ada planning juga harus datang ke situ. Karena kami waktu itu baru buka cabang. Ustadznya, santri-santrinya puasa 2 minggu. Kenapa? Nggak ada beas. Alhamdulillah, kami sambil jalan bawa beras 200 pack. Kami kasih langsung. Jadi ada merasa, Kang Eka merasa bangga sendiri dengan seperti itu tadi. Iya. Ada kepuasan batin juga ya? Betul. Walaupun beras doang, Pi. Iya. Beras itu dari mana? Beras itu dari dana-dana wakaf tunai atau dari sedekah yang kami himpun. Kami beli ke petani binaan kami. Kami ada juga program. Oh, ada itu? Ada programnya, wakaf sawah produktif. Kami punya program masyarakat produsen pangan Indonesia. Kami juga ada relawan-relawan petani di Tanjung Sari. Oh gitu. Salah satunya. Apalagi di Bogor Barat ya, Pi, ya. Oh iya. Oh, ini banyak. Pertaniannya banyak Betul. sebetulnya. Itulah kenapa kami ingin bersinergi dengan para camat, dengan kepala desa. Saya juga sudah hadir di mingguannya Kecamatan Ramaga, ngobrol dengan 10 kades. Dan saya juga akan datang ke kecamatan-kecamatan lain. Dan tentu saja nanti juga dengan Bu Ya, Ade kalau juga memang saya ingin dasarnya ada seperti ini, kenapa tidak welcome? Betul. Orang yang tidak welcome itu orang yang gimana lah gitu kan? Iya, Seperti iya. itu kan? Betul. Mungkin ya karena belum kenal saja, Pi. Betul. Makanya kan dengan ini alhamdulillah bisa main ke BBN hari ini. Oke Kang, Menarik. nanti bisa lebih panjang lagi kita buka sebetulnya nih Betul. ACT, tapi mungkin hanya sebentar, Ya. tapi memang manfaatnya besar. Amin. Nanti pun kita akan suatu saat nanti, dan kegiatan-kegiatan ACT sendiri Ya. ini mungkin silakan nanti Ya, lihat berita-beritanya di BBN. kita bikin aksi bareng, Pi. Kita bikin Kita aksi bebarengan. bareng. Siap. Insya Allah. Gitu. Oke, Kang Eka, ini Ya. terakhir nih Kang. Siap. Tadi sudah bilang masalah saya kontak dalam arti keluarga. Artinya masuk ke ranah suka dan duka, Kang. Wah. Selama ini ada nggak? Orang kan niat baik nggak tentu baik, Kang ya. Iya, Itu benar. udah istilah kan. Iya. Ada nggak pernah pandangan buruk baik terhadap keluarga Kang Eka sendiri atau ke Kang Eka sendiri? Ya, Gimana? ya tentu saja itu betul ya. Kita berbuat baik belum tentu penerimaannya baik juga. Ya makanya cara ini menjadi penting untuk di. Ada banyak kisah sebetulnya. Sebenarnya kebanyakan sukanya ya, karena Sukanya. ada kepuasan tersendiri, Pi. Oke, siap, setuju. Itu yang pertama. Oke, setuju. Dukanya, jujur, dukanya ketika kita sedang mengusahakan untuk mengumpulkan donasi untuk membantu satu tokoh lah atau satu orang ini, tapi donasinya cuma sedikit atau nggak nyampe target. Itu kami sedih juga karena Ada rasa, iya Kang Eka ada rasa ini mampu nggak nih Iya, ACT ini gitu iya ya? betul. Sebetulnya gini, Pi, kami ini kan lembaga yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan itu tadi kedermawanan tadi. Iya. Tapi karena kami juga dana kami kan dari masyarakat untuk masyarakat. Berapa banyak yang kami himpun, sebegitulah yang kami bagikan kembali. Betul, iya. Sementara mungkin kebutuhan memang Di yang masyarakat. memang, nah itu Lebih dari banyak, Pi, bener, Pi. Betul. Makanya kami harus bersinergi dengan semua stakeholder yang ada di Bogor Barat ini, baik dari korporasi dan sebagainya macam. Untuk juga bisa, saya yakin karena kami juga kan baru hadir di Bogor Barat, sudah banyak yang dilakukan oleh BBN, sudah banyak yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada di Bogor Barat ini. Nah kami, Bismillah, niat lurus untuk juga berkontribusi di Bogor Barat, Pi. Oke, ini masuk ke harapan. Iya benar. Kita nanti dikit. Siap. Harapan terakhir nih Kang Eka, harapannya ke depan ACT ini mau seperti apa, Kang? Artinya mungkin tadi kita harus bersama-sama di Bogor Barat. Betul. Dalam artian
bukan secara pribadi memajukan ACT-nya, bukan. Bukan. Gitu. Artinya kita mari sama-sama berjuang untuk masyarakat juga. Betul, betul. Ya, Betul. artinya kemanusiaannya. Betul, betul. Karena memang kalau memang tidak ada ACT Ya. di dalamnya Kang Eka, Ya. siapa yang peduli di Ya, dunia ya. ini? Saya sanggup, jujur, saya merasa terdorong juga ya. Alhamdulillah. Artinya masih ada, gitu Kang Eka. Ya. Masih ada yang memang dunia ini ada yang peduli. Ya. Susah kalau memang dunia sudah tidak peduli. Ya, ya. Mau jadi apa ini dunia? Betul, betul. Itu Kang Eka. Iya, iya, betul. Oke, terakhir harapannya Kang. Di Harapannya. Bogor Barat ini udah berdiri ACT. Betul. Seperti apa Kang? Ya, harapan saya kami bisa melayani masyarakat siapapun mereka, apapun agamanya, apapun backgroundnya. Kami ingin melayani mereka dalam kebutuhan-kebutuhan dasar kemanusiaan. Apalagi sekarang masih pandemi, lalu juga banyak yang terdampak. Ya, siapapun mereka, ya baik mereka, ya para petani, pengusaha kecil, masyarakat prasejahtera, atau dari dalam bidang pendidikan, misalnya banyak, saya yakin banyak di sudut sana yang butuh akses ke pendidikan lebih luas misalnya, tapi banyak hal. Intinya kami ingin berkhidmat untuk Bogor Barat dan membuka kemitraan dengan semua stakeholder, para agnia, untuk juga bisa bergandengan tangan untuk Bogor Barat. Oke. Nanti kalaupun, oh ya satu Kang, Boleh. supaya masyarakat tahu bahwa kalau memang ada sesuatu yang mereka lihat di YouTube BBN, oh, harus menghubungi siapa nih kalau memang butuh ke ACT? Oh, iya, siapa iya, Kang? iya. Coba, Siap. enggak? Ya. Siapa nomor yang bisa dihubungi atau Ya. seperti apa? Ya, Kang? sahabat Dermawan, teman-teman BBN ya, untuk mengakses dan mengetahui informasi terkait ACT Bogor Barat ini, silakan akses link bogorbarat.indonesiadermawan.id. Sekali lagi, bogorbarat.indonesiadermawan.id di browser. Jadi menggunakan handphone bisa juga, Pi. Bisa lihat program-program yang sedang diangkat oleh ACT Bogor Barat dan bisa berdonasi melalui itu juga. Oke. Baik, itulah mungkin sedikit obrol pendek singkat, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan adanya ACT di Bogor Barat ini, masyarakat Bogor Barat tahu apa yang memang sedang tadi kita bicarakan dengan Kang Eka sendiri. Ya. Saya mengucapkan secara pribadi terima kasih ke ACT karena masih ada orang-orang yang mau peduli ini, dan saya mengharapkan kepada, boleh dibilang miliarder, boleh dibilang yang memang punya, Ya. artinya di situ adalah ada hak-hak mereka. So. Mari, yang memang bukan promosi, tapi inilah kerja nyata ACT Ya. yang memang akan terbentuk di Bogor Barat ini. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari desa untuk Indonesia. Makasih banyak. Oke.